Beda tipis dengan Rasul. Ya, Rasul itu Qurannya dalam hati, kita mah di luar hati. Ya, supaya apa? Supaya menjadi pedoman hidup, supaya menjadikan obat. Nah, Bapak Ibu sudah berapa ayat di dalam hati? Nah, ketika Quran dalam hati akan semakin banyak titik cahaya. Memahami satu ayat maka akan satu titik menjadi cahaya, 2 titik, 3 titik, 4 titik akan menjadikan cahaya Quran itu. Ya, makanya jadi Quran itu seharusnya bagaimana? Ya dihafal dan dipahami satu ayat. Nah, dan juga yang Rasul belajar Quran itu kepada malaikat Jibril itu hampir 23 tahun. Ada turun Quran itu ketika umur 40 tahun. Ya. Umur Nabi sampai 63 tahun. Sampai 63 tahun itu diturunkan Quran, ya, Rasul wafat tidak lama. Jadi Rasul itu sekali hatam tapi paham. Nah, beda dengan kita berkali-kali hatam tapi tidak paham. Rasul itu satu kali paham tapi paham Quran di dalam hati Qurannya itu. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam surat 49 ayat 49 ya. Al-Ankabut bal huwa ayatun baitun fi sudur. Jadi Al-Qur'an itu adalah ayat-ayatnya yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Jadi Quran itu di dalam hati. Ya. Jadi Quran itu bukan di laptop, bukan di lemari gitu ya. Bukan di HP. Tapi Quran itu di mana? Di dalam hati. Bukti dalam hati itu adalah kepahaman. Ada yang hafal Quran tapi tidak paham. Ya, sulit akan menjadi petunjuk. Quran itu adalah paham. Surat 12 susun ayat 2. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an kepada Muhammad agar kamu memahami. Itu dan agar paham. Nah, kenapa? Karena supaya menjadi budalina, supaya menjadi petunjuk bagi manusia. Ya, yang namanya petunjuk pasti harus paham. Ibu ya berobat ke dokter, suka dibaca nggak cara bacanya? Harus paham akhirnya. Otomatis harus paham. Nah, kita juga Quran itu sebagai pedoman hidup ya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, maka harus paham. Ya. Nah, bagaimana kalau baca Quran tidak paham-paham? Maka ada resep dalam Al-Qur'an di dalam surat 12 Yusuf ya ayat 22. Walamma balagha asyuddahu atayna hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Ya, tatkala dia cukup dewasa, nah maksudnya Nabi Yusuf, ya, Nabi Yusuf ketika dia cukup dewasa, kami berikan hikmah dan ilmu. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapatkan hikmah dan ilmu adalah berbuat baik. Jadi harus berbanyak berbuat baik. Ya seperti zaman Rasul, berbanyak sedekah. Itu dalam surat 58 ayat 12. Ya, para sahabat Nabi kalau mau belajar Al-Qur'an sedekah dulu. Ya, sedekah dulu. Untuk apa? Ya, untuk membersihkan hati, jiwanya dibersihkan sehingga Quran akan nempel di hati. Ya, contoh seperti Nabi Yusuf diberikan hikmah dan ilmu ketika di penjara, Pak. Keluar dari penjara jadi menteri Nabi Yusuf. Beda dengan di Indonesia. Ya, jadi menteri kemudian di penjara, beda ya. Ya, Nabi Yusuf keluar dari penjara jadi menteri. Di Indonesia jadi menteri kemudian di penjara, beda ya, tipis dengan Nabi Yusuf ya. Itu Nabi Yusuf juga belajar karena berbuat baik. Jadi para nabi itu ya tidak memikirkan diri sendiri, tapi semuanya untuk jalan Allah. Ini jiwa raganya, hartanya semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Qur'an itu mudah nempel di hati. Ya, Bapak Ibu pernah kalau ngaji, pulang ngaji bubar bohong alias tidak pernah ingat lagi. Ya, tidak nempel, nah itulah ya kurangnya kita berbuat baik. Oleh karena itu harus terus berbuat baik supaya ayat Quran nempel di hati. Jadi ayat Quran nempel di hati, cek pahaman Quran dan ayat dan suratnya paham, memahami yaitu. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sudah jam 8 ya. Tetapi sedikit lagi ya. Akan tetapi manusia itu sedikit sekali yang beriman. Ya, padahal Rasul menyampaikan dalam hadis Bukhari ya wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Quran itu adalah kemuliaan bagiku kata Nabi dan bagi umatku ya. Di kemuliaan. Jadi
Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapat kemuliaan, maka dekatlah dengan Quran. Contoh saja, kita dekat dengan presiden pasti ikut terkenal. Ya, kemarin naik bensin terkenal. Ya, ikut terkenal. Ya, kita dekat dengan artis ikut tenar. Betul tidak? Ya, kita dekat dengan Quran akan jadi mulia. Rasul tidak pernah sekolah, Bapak Ibu. Sejarahnya pengembala kambing, tapi Rasul dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh alam semesta ini. Kenapa Rasul? Karena ilmu illa wahyu yuha. Yang diikuti Nabi adalah Al-Quran. Ya, di surat Al-An'am 30, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Yang diikuti aku hanyalah Quran yang disampaikan kepadaku. Ya, jadi Nabi itu mengikuti Quran ingin memberikan kemuliaan. Nah, kekhawatiran Nabi, ya apa? Banyak umat yang meninggalkan Quran. Ya, di dalam surat 25 Al-Furqan ayat 30, ya Rabbi, qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul bersabda, ya, Rasul berkata di situ, ya Rabbi, ya, wahai Tuhanku, sesungguhnya Al-Quran ini sesuatu yang diacuhkan, tidak dipedulikan oleh umatku. Itu kekhawatiran Rasul, Bu. Rasul tuh tahu banyak umat yang meninggalkan Quran. Quran disepelekan, ya, adanya ya diri, hilangnya nggak pernah dicari. Siapa kalau hilang Quran dicari nggak, Pak Ibu? Tidak ya. Tapi kalau hilang HP dicari nggak? Dicari, karena penting HP itu ya. Nah, dengan Quran sudahkah kita merasa penting dengan Quran gitu ya dalam kehidupan ini? Bahkan di dalam surat Al-Waqiah ayat 81, apabila dalam hadis yang begitu, apakah kau mau remeh saja Al-Quran ini? Jadi Allah sampai begitu. Kamu nggak remeh sih Quran yang pernah dibaca, Bapak Ibu. Ya, banyak Qurannya hanya disimpan di lemari, awalnya dikunci, itu hilang, nggak pernah dibaca. Atau Qurannya disimpan di HP-nya yang dibaca, dan hanya WA. Qurannya nggak pernah dibaca. Betul nggak Bapak Ibu? Yang sering dibuka dompet, bukan Quran. Bapak Ibu bangun tidur cari Quran, cari HP, ya pasti cari HP ya, lebih penting ya HP daripada Quran. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, ya, jadi Quran itu sampai kemuliaan bagi umat Islam. Ya, mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf, wabillahi taufiq. Ya, ini sudah jam 8. Ya, demikian subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.